Hai guys, Cici nge-share is back. Di kesempatan kali ini Cici mau share tentang vaksin. Jadi kenapa Cici mengangkat tema vaksin ini? Seperti yang kita tahu ya, bahwa dunia kita sedang terkena suatu wabah yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona. Dan seperti yang kalian tahu juga bahwa virus itu lebih susah dibunuh ketimbang bakteri. Jadi makanya dunia kesehatan internasional berjuang untuk segera menciptakan vaksin dari virus corona ini. Nah, beberapa hari yang lalu itu sudah sempat ada pemberitaan bahwa vaksinnya ini tuh udah diketemukan, dan aku mencoba membaca komen-komenan netizen kita yang cukup mencengangkan buat aku ya. Jadi banyak netizen kita yang menanyakan, loh kenapa kok vaksinnya diuji coba di manusia sehat? Kenapa kok nggak diuji coba ke mereka-mereka aja yang udah sakit? Dari sana Cici menarik kesimpulan bahwa masih banyak yang belum tahu apa sih vaksin itu, siapa yang perlu menerima vaksin, dan bagaimana mekanismenya. So, kali ini Cici akan jelaskan semuanya dengan detail dan kalian wajib tonton sampai selesai ya. Oke, sebelum masuk ke penjelasan vaksin, Cici mau jelasin sedikit tentang sistem imun kita. Kalau di kuliah aku sih, ini aku dapetin sampai ber-SKS ya, tapi ini aku mau coba jelaskan dengan singkat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, tubuh kita tuh memiliki sistem imun untuk melawan patogen. Patogen itu apa? Kemarin aku udah jelasin, patogen itu mikroorganisme yang berbahaya, bisa berupa virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, kita itu memiliki 3 sistem pertahanan. Yang pertama adalah kulit kita. Itu first line defense atau pertahanan lini pertama terhadap suatu patogen. Nah, nanti kalau misalnya si patogennya masih bisa terus masuk, itu kita mempunyai second line defense atau pertahanan lini kedua yang berupa sel darah putih yang bersifat non-spesifik. Contohnya apa? Contohnya itu makrofag. Kalau kalian mungkin pernah dengar sewaktu pelajaran SMA gitu, ketika nanti ada suatu bakteri, nah dia makan dan kemudian terjadi reaksi lainnya, nah itu dia contohnya. Nah, nanti kalau masih terus berlanjut, kita memiliki third line defense atau pertahanan lini ketiga, atau bisa dibilang pertahanan lini terakhir, yaitu dari white blood cell atau sel darah putih yang bersifat spesifik. Contohnya apa? Limfosit yang mengandung sel T dan sel B. Kalau kalian cari-cari jurnal internasional pasti disebutnya T cells and B cells, itu sama aja. Nah, apa yang menarik dari sel T dan sel B ini? Jadi mereka itu memiliki memori. Karena mereka memiliki memori, tentu saja mereka bisa mengingat. Nah, mereka itu jadi bisa mengingat bakteri mana aja sih yang pernah mereka lawan dan mereka menang. Kemudian mereka membentuk antibodinya. Nanti ketika orang itu terserang patogen yang sama, si antibodinya kan udah ada tuh. Nah, bisa merespon dengan cepat, jadi bisa dikalahkan dengan cepat gitu. Prinsip inilah yang mendasari adanya vaksin. Jadi berdasarkan WHO maupun CDC gitu ya, vaksin adalah patogen yang sudah dilemahkan atau bahkan dimatikan kemudian dimasukkan ke tubuh manusia. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan sistem imun kamu terhadap suatu virus ataupun bakteri. Kalian tidak perlu khawatir ya, karena vaksin ini memang meskipun virus ataupun bakteri, dia tuh udah dilemahkan selemah-lemahnya atau bahkan mati. Jadi memang dirancang sedemikian rupa dimana sistem imun kamu tuh pasti menang ngelawan si vaksin ini. Nih ya, aku kasih contoh. Misalnya si A itu diberikan vaksin campak. Ibaratnya sistem imunnya si A itu diberikan training untuk melawan virus campak. Nah, nanti sistem imunnya tuh kayak dikasih komando, ini loh virus campak yang udah aku lemahin, coba deh kamu pelajarin, kamu ingat, kemudian kamu bentuk antibodinya. Nah, itulah yang dilakukan oleh sistem imun si A. Ketika nanti sudah membangun antibodi, ketika si A itu tubuhnya kemasukan virus campak lagi, ibaratnya si sistem imunnya itu udah di training ngelawan virus campak dan juga udah ada antibodi yang terbentuk. Jadi bisa tuh ngelawan si virus campaknya dengan segera, lebih cepat.
Jadi vaksin itu penting banget buat tubuh kita, teman-teman. Nah, WHO sendiri itu juga menyebutkan 2 alasan kenapa sih kamu itu harus menerima vaksin. Yang pertama, kamu itu melindungi diri kamu sendiri loh dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang kedua, kamu itu juga melindungi orang-orang di sekitar kamu yang kondisinya tidak memungkinkan untuk menerima vaksin. Jadi memang ada beberapa kondisi orang yang tidak memungkinkan untuk menerima vaksin. Contohnya, bayi-bayi yang lahir dalam kondisi tertentu, kemudian juga orang yang memiliki reaksi alergi tertentu, kemudian orang-orang dengan penyakit-penyakit berat atau terminally ill itu memang tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin. Nah, ketika mereka-mereka yang tidak bisa menerima vaksin tinggal di lingkungan orang-orang yang sudah tervaksinasi, otomatis kan mata rantai penyebaran penyakitnya itu akan terputus. Nah, mereka juga akan terlindungi. Ini disebut juga dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Segitu aja penjelasan dari Cici tentang vaksin. Semoga semakin menambah pengetahuan kalian tentang vaksin. Jadi kalian udah tahu kan komen di awal yang Cici anggap aneh itu seperti apa, karena dia mempermasalahkan kenapa sih yang menerima itu harus orang sehat, bukan orang yang udah sakit aja. Loh, karena sistem imun orang yang udah sakit kan dia udah berperang tuh ngelawan virus yang hidup, otomatis dia udah punya antibodinya dong. Sedangkan kita orang sehat belum pernah tuh terkena sama sekali. Jadi ibaratnya kan vaksin itu mentraining sistem imun kita supaya membentuk antibodi. Oke, sekian aja dari Cici nge-share. Jangan lupa like, kemudian apabila ada pertanyaan, kalian boleh tulis di komen, nanti aku akan jawab di sana. Dan apabila kalian merasa ini bermanfaat, ataupun rekan kalian berhak untuk tahu apa sih vaksin itu, jangan ragu untuk share video ini ya. See you on the next video.